Kalian semua akan mati. Nina sepertinya kerasukan. Itu bukan suara Nina. Suaranya lebih berat. Nyi Ratu. Perjanjian dengan Nyi Ratu, part yang ketiga. Ditulis oleh Ika Ayu, @AyuIka. Linknya ada di deskripsi. Kita masuk di part yang ketiga. Yang belum nonton 1 dan 2, silahkan ditonton dulu biar paham alur ceritanya. Kita lanjut ke part 3. Teguh lalu bergegas masuk ke dalam rumah dan di kamar Rani. Sebelumnya ia dihadang oleh Nyi Ratu dan mencekik leher Teguh. "Iblis keparat, lepaskan!" Teguh tak bisa melepaskan cengkraman Nyi Ratu. Ia berusaha berdoa dan membacakan ayat-ayat suci. Pak, tubuh Nyi Ratu terpental terkena serangan Mbah Ragil. "Pergilah, biar dia yang aku urus," perintah Mbah Ragil. Teguh sibuk mencari selendang yang Bapak maksud hingga ia menemukan selendang itu tergantung di sebelah lemari. Teguh berlari ke dapur mencari korek. Setelah itu ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa, menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya karena ia tak sempat menghitung. Selendang itu terbakar. Kemudian diikuti suara teriakan Nyi Ratu. Teguh berjalan keluar menghampiri kakek dan bapaknya. Ia masih memegang selendang yang separuh masih terbakar itu. "Kurang ajar kon, arek bangsat. Titenono ae, aku mesti balik gawe ngajarno uripmu lewat anakmu." Panas, panas. "Kurang ajar kamu ya, anak kurang ajar. Ingat, aku pasti akan kembali untuk membalas menghancurkan hidupmu melalui anakmu." Kemudian Nyi Ratu terbakar. Teriak Nyi Ratu disusul dengan tubuh Rani yang terkulai lemas. Malam itu begitu sunyi, tak ada suara binatang apapun. Angin yang tadinya berembus lembut enggan untuk menyapa. Sayup-sayup terdengar suara musik yang biasa mengiringi tarian Rani. Lalu tak lama suara itu menghilang. Keesok harinya diadakan pemakaman Pak Romli dan Rani. Teguh mewakili permintaan maaf bapak dan adiknya agar mereka berdua lebih tenang dan dipermudah jalannya. Mbah Ragil dan Teguh kembali ke rumah dan sudah ikhlas atas kepergian bapak dan adiknya. Tapi mereka salah, perjanjian itu ternyata belum berakhir. Perjanjian Nyi Ratu untuk mengobrak-abrik kehidupan keluarga Teguh belum selesai sampai di sini saja. Flashback berakhir. Kita lanjut di cerita yang sesungguhnya. Mbah Ragil mengusap-usap wajah, tangan dan kaki Nina dengan air yang sudah dibacakan doa tadi. "Wes tak coba netralisir tok iki yo. Cek iblis iku nggak ngelama, gak iso macem-macem." Begini ucap Mbah Ragil. Sudah aku coba menetralisir. Ya paling tidak iblis itu sudah tidak kurang ajar lagi. Tidak bisa macam-macam sama Nina. Pak Teguh hanya memandangi wajah putrinya itu dengan iba. "Coba aku nggak bawa Nina ke sana, pasti ini nggak akan terjadi," sesal Pak Teguh saat itu. 4 bulan yang lalu, aku membawa istriku dan Nina ke rumah bapak. Tujuanku hanya ingin memperkenalkan Nina dengan kampung halamanku, jelas Pak Teguh. Lah, ternyata iblis itu ikut. Padahal dulu sudah dibakar. Aku anggap iblis itu sudah tidak ada lagi, Mbah. Lanjutnya, perjanjian itu belum selesai, kata Mbah Ragil. Perjanjian? Tanya Pak Teguh. Mbah Ragil menganggukkan pelan. Tapi hanya bapakmu, iblis dan yang maha kuasa yang tahu isi perjanjian itu, lanjut Mbah Ragil. Kemudian Nina tersadar. Pak, ayo kita pulang, Pak. Aku takut di sini.
rengek Nina. "Menginap di rumah kakung saja ya nak," pinta Mbah Ragil. Nak, bapak kelupaan. Ini Mbah Kakung, namanya Mbah Ragil," jelas Pak Teguh. Nina menyalami dan mencium punggung tangan kakungnya, lalu tersenyum sopan. "Sudah, mari ke rumahku," perintah Mbah Ragil. Setelah sampai di rumah Mbah Ragil, mereka kemudian beristirahat. Keesok harinya, waktu sore hari, Nina duduk di teras rumah kakungnya. Nina merasa desa ini sangat asri, tenang dan nyaman. Terlihat di depan rumah yang penuh dengan tumbuhan berwarna-warni, bunga mawar, kamboja, dan kaktus berjajar rapi. Orang yang berlalu lalang menyapa dengan ramah. Angin semilir dari pepohonan menambah kesan betah di benak Nina. Berbeda jauh dengan komplek Nina yang berada di kota. Bangunan yang saling berhimpit, penuh kendaraan dan polusi itu membuat Nina tak betah. "Betah tinggal di sini, Dok," sahut Mbah Ragil membuyarkan lamunan Nina di sore itu. Nina kemudian mengangguk dan tersenyum. Ia masih canggung dengan kakungnya, karena memang baru di umur 20 tahun ini Nina bertemu dengan kakungnya. Ya, setelah kematian adik dan bapaknya dahulu, Pak Teguh memutuskan untuk merantau pergi ke sebuah kota agar masa lalunya yang sangat pahit itu bisa ia lupakan. Tapi malah kembalinya dia ke desa bapaknya membuat ia kembali merasakan pahit di masa lalu terulang lagi. "Dok, aro sopo wingi?" "Nak, kamu tahu siapa yang kemarin?" tanya Mbah Ragil. Nina menoleh ke kakungnya dan mengingat kejadian semalam. "Orang cantik itu apa orang yang jelek, Kung?" tanya Nina dengan polos. Dok, iku Nyi Ratu. Wong siji lek ngamuk dadi wujude elek." Kakungnya kemudian tertawa. "Nak, itu Nyi Ratu, orangnya sama. Jika marah memang wajahnya menjadi jelek," jelas Mbah Ragil. "Nyi Ratu," ulang Nina. Mbah Ragil menggeleng kemudian berdiri. Bukan orang, lebih tepatnya iblis nak itu dipanggil Nyi Ratu," tutur Mbah Ragil. "Nyi Ratu, apa dia yang datang ke mimpiku waktu itu ya, Kung?" ucap Nina lirih. "Apa nak? Sebelumnya kamu sudah bertemu dengan dia?" "Bagaimana nak? Cerita sama kakung," tanya Mbah Ragil kaget. Nina mengangguk, matanya menatap pelataran rumah dan mengingat kejadian waktu itu. "Waktu itu Nina mimpi di sana ada yang datang ke sebuah rumah yang sampingnya ada sungai. Aku bermain di sungai itu, airnya jernih, Kung. Tiba-tiba tanganku menyentuh sesuatu dan aku lihat itu adalah sebuah selendang," jelas Nina. "Selendang? Warnanya apa, nak?" tanya Pak Teguh yang tiba-tiba datang. "Warnanya hijau, Pak. Warnanya hijau dengan payet emas di ujung kanan dan kirinya. Aku mengambilnya dan tak lama ada seorang wanita cantik yang kemarin mengelus rambutku itu. Dia tersenyum dan berkata," Belum selesai Nina bicara. "Bicara apa sih nak kamu? Kamu jawab apa?" potong Mbah Ragil. Mbah Ragil menatap Pak Teguh dengan cemas. Ia bertanya, apakah aku mau dijaga olehnya? Kemudian Nina menjawab, "Ia bertanya kepadaku, Pak, mau dijaga olehnya atau tidak?" Lalu aku menganggukkan kepala. "Aku merasa dia seperti ibu, Pak," jawab Nina dengan lembut. Pak Teguh dan Mbah Ragil memeluk Nina bersamaan. Mereka takut hal yang menimpa Rani akan terjadi kepada Nina. "Ya sudah, ayo kita berangkat. Gak usah lama-lama di sini. Iblis ini sudah dimusnahkan. Jangan sampai sukma Nina dibawa seperti dulu lagi," tegas Mbah Ragil. "Kemana, Mbah?" tanya Pak Teguh. "Nang Gus Wildan." "Itu ke Gus Wildan," jawab Mbah Ragil. "Nak, yang banyak zikir ya kamu ya. Pasrahkan semua kepada yang kuasa," perintah Pak Teguh kepada Nina. Perjalanan ini akan sangat panjang. Nina sama sekali tak menyangka ia akan seperti ini. Saat perjalanan, Nina banyak diam. Jalanan naik turun. Pepohonan yang berdempetan menambah kesan asri khas suasana pegunungan. Mereka sengaja berangkat jelang subuh agar sampai di sana siang menjelang sore.
Glebuk. Suara seperti ban mobil melindas sesuatu. Pak Teguh tak menghiraukan. Ia menganggap hanya bebatuan di jalan. Glebuk. Untuk yang kedua kalinya, mobil seperti melindas batu. Aneh, padahal Pak Teguh tak melihat apapun. Jalan juga mulus, tak ada bebatuan apapun ataupun lubang. Terlihat Nina sudah mulai tertidur karena memang kelamaan di jalan. Gluduk. Lagi untuk yang ketiga kalinya, Pak Teguh memperlambat laju kendaraannya. Ia merasa hawa dalam mobil tak enak. Saat Pak Teguh melihat Baragil memejamkan mata, ia akan membangunkan. Pak Teguh berhenti dan hendak membuka pintu mobil. Jangan dibuka, ucap Baragil, yang saat Pak Teguh toleh, Baragil tetap memejamkan mata. Kamu kira aku dari tadi itu tidur ya nak? Lanjut Baragil. Bah, hawa di mobil kok nggak enak ya? Aku tadi juga ngerasa. Belum sempat Pak Teguh menyelesaikan ucapannya. Shhh. Potong Baragil. Yaudah, ayo jalan, gak usah dilanjutin. 2 jam kemudian mereka telah sampai di tujuan. Mereka melakukan sholat berjamaah, lalu dipersilahkan untuk masuk ke bangunan utama rumah ini. Baragil, nggih. Monggo Baragil. Pun ditenggo kali Gus Wildan ting mlebet. Baragil ini ya, sudah ditunggu sama Gus Wildan di dalam, tanya salah seorang santri. Iya, Nina dibawa ke pesantren Gus Wildan. Hawa di sana sangat sejuk dan nyaman, jauh dari aura negatif. Bangunan besar itu dikelilingi sebuah 2 danau kecil dan 1 danau berukuran lebih besar lagi. Pepohonannya juga rindang. Suasana di sini jauh beda dengan suasana hutan di mana gubuk tua yang kemarin ia datangi. Meskipun sama-sama hutan dan jauh dari keramaian kota, di dalamnya terdapat satu masjid besar, kamar santri, ruang kelas, kantor, kantin, dan perpustakaan yang mengelilingi lapangan di tengahnya. Sedangkan di belakang terdapat bangunan utama. Sebelah kanan ruang Gus Wildan, sebelah kiri aula besar tempat santri berkumpul. Assalamualaikum, ucap mereka bertiga bersamaan. Waalaikumsalam, jawab suara laki-laki berbaju dan bersorban putih. Terlihat seorang laki-laki duduk bersila dengan 2 orang santri di depannya. Lelaki tersebut mengangguk kepada 2 santri ini, lalu mereka berdua pergi dengan mencium tangan lelaki yang ada di depannya. Masuklah kawanku, sambut ramah lelaki itu. Baragil mempersilahkan Pak Teguh dan Nina masuk lalu duduk di tempat di mana 2 santri tadi duduk. Pripun kabare Gus? Gimana kabarnya Gus? Baik, tanya Mbak Ragil. Alhamdulillah, baik. Mas Ragil gimana kabarnya? Saut lelaki itu. Ternyata beliaulah Gus Wildan. Gus Wildan adalah pengurus sekaligus pemilik pesantren ini. Usia beliau yang tak lagi muda, namun terlihat masih gagah dan bugar. Wajahnya teduh, rambutnya dan jenggotnya yang putih menambah nilai bahwa beliau bukan orang sembarangan. Ayo pulang, aku gak suka di sini, bentak Nina yang tiba-tiba teriak membuat para santri yang berada di luar melihat ke arah jendela yang bisa terlihat siapa yang berteriak barusan. Gus Wildan mengangguk-angguk melihat Baragil dan Pak Teguh secara bergantian, seolah ingin meminta izin untuk menangani iblis ini. Baragil dan Pak Teguh menganggukkan bertanda setuju. Gus Wildan mengurut tasbihnya dengan telunjuk sembari membaca doa. Kemudian mengalungkan tasbih itu ke Nina dan menekan keningnya. Nina yang tak sadarkan diri segera dibopong 2 orang wanita pengurus pesantren. Tenang ya, tenang. Insya Allah Nina sudah aman. Bagaimana tadi kesini? Apakah ada halangan? Ucap Gus Wildan menenangkan dan mengubah topik perbincangan. Ada halangan Gus, cuma sedikit aja. Alhamdulillah selamat lancar sampai tujuan, jawab Mbah Ragil dengan senyum. Mbah, tadi di perjalanan ada apa ya sebenarnya? Tanya Teguh. Pas di jalan alas tadi loh. Kok aneh gitu ya? Waktu di jalan itu, tadi kita dihadang sama siluman peliharaan Nyi Ratu. Jelas Mbah Ragil. Siluman Mbah?
ulang Pak Teguh. Mbah Ragil kemudian mengangguk. Mobilmu tadi jegluk-jegluk terasa melindas sesuatu kan? Itu adalah siluman yang kamu tabrak. Siluman itu ingin mengganggu kita, jelas Mbah Ragil. Terus tadi kenapa nggak boleh buka pintu, Mbah? Tanya Pak Teguh lagi. Ya, kamu kira aku tadi memejamkan mata tidur ya? Aku tadi menghalangi dan memberi pagar mobil itu. Mau kamu buka, biar siluman itu masuk ya. Terus bau anakmu apa gimana? Goda Mbah Ragil kepada Pak Teguh. Ya maaf Mbah, saya kan tidak tahu, jawab Pak Teguh tersipu malu. Alhamdulillah berarti ya, Allah masih melindungi kita semuanya. Lalu kedatangan Mbah Ragil ke sini ada apa gerangan? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Gus Wildan. Mbah Ragil pun menceritakan awal mula semua ini terjadi. Gus Wildan hanya mengangguk mengerti. Baiklah kalau begitu, sebentar lagi mau maghrib kan? Kita jamaah bersama lalu istirahat. Mari, ajak Gus Wildan kepada mereka berdua. Mas Ragil jangan khawatir, insya Allah nanti malam saya akan mencari petunjuk untuk menangani iblis itu. Semoga Allah segera memberikan kita petunjuk ya, Ibu Gus Wildan. Terima kasih Gus, terima kasih. Jika ada yang perlu saya bantu, tolong libatkan saya, pinta Mbah Ragil. Gus Wildan mengangguk tersenyum sembari mengelus bahu Pak Teguh dan Mbah Ragil. Mereka berdua diantar ke kamar tamu oleh petugas pesantren. Keesok harinya, Mbah Ragil, Pak Teguh, Gus Wildan dan beberapa santri menemui Nina. Nina sudah mulai tenang, namun hanya diam tak merespon saat ditanya. Bahkan ia tak makan dari kemarin. Saya akan mencoba melindungi Sukma Nina agar tidak dibawa oleh iblis itu. Di sini ada 2 gerbang. Pertama gerbang untuk masuk ke dunia kita. Lalu yang kedua adalah gerbang untuk masuk ke dunia mereka. Sementara Nina berada di tengah-tengah antara gerbang dunia kita dengan gerbang dunia mereka. Disinilah saya bisa menahan agar Sukma Nina tidak masuk ke gerbang mereka. Namun saya belum bisa membawanya kembali ke gerbang dunia kita karena dijaga siluman itu. Siluman itu tak hanya 1 tapi ada 7. Bukan karena saya tidak bisa mengalahkan mereka, namun gerbang dari dunia kita inilah yang tidak bisa dibuka. Akibatnya Nina di sana tidak bisa melihat gerbang ini karena dihalangi dan dikunci. Kunci inilah yang belum saya tahu cara membukanya. Sementara saya sudah mencari petunjuk pun juga masih belum ada jawaban. Hanya samar-samar saja, terang Gus Wildan saat itu. Pak Teguh terlihat sedih. Ia sangat takut nasib Nina akan sama seperti Rani adiknya. Pak Teguh mengelus-elus kepala Nina. Tak terasa air mata Pak Teguh menetes. Hilangkan pikiran jelekmu itu, pinta Mbah Ragil kepada cucunya. Insya Allah nanti malam kita akan mengadakan pengajian bersama. Kita bersolawat serta bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tolong siapkan untuk nanti malam ya, perintah Gus Wildan kepada santrinya. Baik Gus, baik. 7 hari berlalu dengan tiap malam diadakan pengajian rutin. Kondisi Nina masih sama seperti pertama sampai, hanya diam saja, makan pun tak bisa. Dengan terpaksa, Nina diinfus agar kondisinya tetap stabil dan tidak drop. Alhamdulillah, kita sudah mendapat jawaban, Mas Ragil dan Dek Teguh, tutur Gus Wildan saat itu dengan semangat. Mbah Ragil dan Pak Teguh pun terlihat sumringah dan penasaran bagaimana caranya untuk memusnahkan iblis itu. Semalam setelah kita mengadakan pengajian, saya seperti biasa sholat taubat, sholat hajat dan sholat tahajud. Lalu saya pasrahkan kepada Allah. Di mimpi itu, saya melihat 7 sumber mata air yang berbeda dan 7 masjid pula yang berbeda, imbuhnya. Jadi maksud Gus Wildan, kita harus mencari 7 masjid dan mengumpulkan 7 mata air itu, tanya Mbah Ragil. Gus Wildan kemudian mengangguk dan menatap. Lalu untuk apa air dan 7 masjid itu Gus? Setelah Pak Teguh. Gus Wildan hanya tersenyum. Dia Teguh nanti juga akan tahu. Pak Teguh dan Mbah Ragil dan 3 orang santrinya, Khalik, Musa dan Mirza, pilihan Gus Wildan yang akan pergi.
Mereka mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawa. Gus Wildan sendiri tidak mungkin ikut karena harus mengurus pesantren, terutama menjaga Nina. Pencarian ini tidaklah mudah karena bukan masjid sembarangan yang akan dituju, karena masjid itu haruslah dibangun di tanah wakaf. Tujuan pertama adalah masjid terdekat. Rombongan Mbah Ragil yang hendak sholat zuhur dan akan menjumpai pengurus masjid atau marbot. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ucap salah satu santri yang bernama Khalid kepada seorang bapak yang sedang membersihkan karpet. Waalaikumsalam nak, waalaikumsalam, jawab bapak itu sembari menatap rombongan satu persatu. Ada yang bisa saya bantu, ibunya. Setelah Mbah Ragil menjelaskan tujuannya, Pak Marbot pun menjelaskan bahwa masjid ini bukan dibangun di tanah wakaf, melainkan dari hasil tanah warga yang dibeli. Setelah mendapat jawaban itu, rombongan Mbah Ragil pamit untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan masjid kedua agak jauh karena mereka harus keluar dari gunung ini. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota karena di sana pasti banyak masjid. Perjalanan memakan waktu 4 jam untuk ke kota. Saat azan maghrib berkumandang, banyak orang yang bertamu ke rumah Allah ini karena memang lokasinya di pinggir jalan. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan dirasa cukup sepi, meskipun masih ada beberapa jamaah di sana yang menunggu sholat isya, sekaligus rombongan Mbah Ragil memulai pembicaraan. Assalamualaikum, Pak, saya ingin bertemu dengan marbot di sini, boleh? Sapa Khalid dengan sopan. Oh, waalaikumsalam, boleh dek, boleh. Tapi mohon tunggu sebentar ya, karena tadi Pak marbotnya sedang keluar membeli lampu, jawab seorang pria sembari menunjuk lampu samping masjid yang mati dan memang harus diganti. Baik Pak, terima kasih, ucap Khalid. Mereka menunggu marbot masjid kembali. Tak beberapa lama, marbot pun datang. Lalu pria tadi menyampaikan bahwa ada yang ingin menemuinya. Assalamualaikum, apa benar bapak-bapak sekalian mencari saya? Sapa marbot itu. Mereka serempak menjawab salam dan Mbah Ragil menjelaskan tujuan mereka datang. Benar Pak, ini adalah masjid yang dibangun di atas wakaf. Kalau memang tujuan saudara baik, silahkan. Dengan senang hati kami mengizinkan, jelas Pak Marbot. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Semoga Allah membalas kebaikan saudara-saudara sekalian, ucap Mbah Ragil yang disusul anggukan Pak Teguh dan para santri, seolah mereka juga mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka menaruh air dari masjid di wadah yang sudah Gus Wildan persiapkan dari pesantren. Wadah itu berupa bambu besar sepanjang 1 meter, lalu terdapat tutup di ujungnya. Setelah sholat isya berjamaah, rombongan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Daripada bermalam di jalan dan tidur di mobil, apa tidak sebaiknya saudara-saudari istirahat dulu di sini? Kebetulan di belakang masjid terdapat beberapa bilik yang memang ditujukan untuk para musafir seperti jenengan semuanya, jawab marbot. Alhamdulillah, jika memang Bapak mau kami repotkan, dengan senang hati kami terima tawaran, jawab Mbah Ragil dengan sopan. Jelaslah Pak, saya sama sekali tidak keberatan untuk menolong saudara seiman kami. Saya juga merasa tidak direpotkan kok. Malam itu semua rombongan istirahat dalam bilik yang ada di belakang masjid ini. Mereka bersyukur karena tidak bermalam di mobil dan bergantian menyetir. Malam ini akan mereka habiskan untuk istirahat karena masih ada 6 masjid bahkan bisa lebih yang menunggu mereka datang. Setelah sholat subuh berjamaah, rombongan pamit untuk melanjutkan perjalanan. Pak Marbot berpesan untuk berjalan ke arah selatan. Di sana ada masjid yang dibangun di atas wakaf juga. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah sangat membantu kami, ucap Pak Teguh saat itu. Sama-sama Pak, jawab Pak Marbot dengan senyum sembari menyalami mereka satu persatu. Singkat cerita, mereka sudah mendapatkan 6 sumber air masjid yang berbeda setelah hampir seminggu mereka cari. Tujuan terakhir mereka kali ini ke sebuah desa terpencil karena kota terdekat sudah didatangi. Catatan aja ya, perjalanan mereka mencari masjid berhari-hari yang didatangi belasan masjid. Namun masjid yang dibangun di atas wakaf hanya bertemu 6. Saya skip aja untuk mempercepat. Dalam perjalanan di masjid pun juga lancar selain masjid ke-7 ini.
Kita lanjut ke ceritanya. Jam menunjukkan 19.20 atau jam setengah 8 malam. Rombongan Baragil melewati sebuah jembatan sebelum masuk desa. Teriak salah satu santri bernama Mirza. Mirza berteriak lagi sembari memegangi dadanya. "Lihat itu, lihat!" teriak Khalid dan menunjuk ke arah depan mobil. Di sana mereka melihat siluman. Tak hanya satu, siluman itu ada 4. Sosok itu setinggi 5 meter, kurus tak menyisakan daging, berambut putih kusut panjang, sedikit bungkuk dan memiliki ekor panjang melingkar, seperti tengkorak hidup yang berbalut kulit. Tidak, siluman itu tidak hanya 4 namun 5, karena satu lagi telah mencengkram Mirza. Zah, cepat baca doa yang diajarkan Gus Wildan," ucap Khalid. Baragil melawan 6 siluman tersebut. Sedangkan Pak Teguh berdoa sebisanya. Memang Pak Teguh dulu pernah belajar ilmu kebatinan ke Baragil, tapi setelah pindah ke kota, ia enggan untuk menggunakannya. Terlebih lagi ilmunya masih sangat dasar. Jadi Pak Teguh sudah banyak melupakan amalan dan doa-doa yang pernah dia ajarkan. Lap! Seberkas cahaya bersinar di sebelah Baragil. Gus Wildan? Bukan, hanya sukmanya. Gus Wildan membantu Baragil mengatasi siluman ini, sedangkan 2 santri lain berusaha membantu Mirza agar terlepas dari cengkeraman siluman. Gus Wildan mentransfer energi ke Mbah Ragil yang mulai kewalahan dan kehabisan tenaga. Seketika Mbah Ragil kuat kembali, Gus Wildan mengeluarkan pusaka dari tangannya, kemudian menancapkan ke tanah. Seketika 6 siluman itu terpental lalu menghilang. Mirza pun bisa melepaskan diri dari cengkraman siluman itu. Lalu siluman ini menyusul teman-temannya yang lebih dahulu pergi. Alhamdulillah, ucap Gus Wildan sembari tersenyum lalu menghilang. Pak Teguh memastikan kondisi para santri dan Mbah Ragil lalu menyetir kembali. Musa menuju masjid selanjutnya. Tak ada yang berbicara dan membahas kejadian tadi. Mereka terlihat shock dan membutuhkan waktu untuk menenangkan. Pak Teguh berinisiatif untuk berhenti di sebuah warung makan untuk beristirahat malam ini. Warung itu besar namun sepi. "Mau kemana, Pak?" tanya pemilik warung kepada Pak Teguh. "Ini loh, Bu, mau ke desa Belimbing." "Oh, sudah jam segini, masa mau ke sana?" ucapnya menahan ngeri. Konon desa yang akan mereka datangi nanti itu adalah sebuah desa yang terkenal angker karena terdapat sebuah pabrik terbengkalai tak jauh dari desa Belimbing yang merupakan istana jin. Maka dari itu ketika fajar terbenam pun jarang ada yang berani keluar masuk desa itu. "Kenapa, Bu? Kan masih jam 8, ini masih sore," sahut Khalid. "Aduh Mas, desa itu setelah maghrib udah sepi loh," tegasnya. "Tidak masalah, Bu, kami ke sana hanya ingin ke masjid yang ada di sana kok," kata Mbah Ragil. Ibu itu kemudian mengangguk dan tak membalas untuk bertanya karena ada seseorang pembeli yang mengajaknya bicara. Setelah selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Desa ini memang sangat sepi, gersang dan tandus. Jika siang pasti lebih terasa panas. Saat masuk tugu desa di sana tertulis Desa Belimbing. Namun huruf A, L, dan B-nya sudah hilang. Tugunya nampak berkarak dengan cat melupas. Terlihat sekali desa ini sangat terpencil. Rumah warga pun terlihat sederhana. Jarak antara rumah satu dan yang lain juga sangat jauh, terpisah oleh kebun masing-masing milik mereka. Terdengar suara kentongan dipukul. Pak Teguh terhenyak kaget. Tiba-tiba ada seekor kera di depan mobil dan tak sengaja tertabrak. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Teguh. "Zaman sudah modern masih ada saja yang ngipri," sahut Mbah Ragil. "Ngipri itu apa, Mbah?" "Pesugihan kera. Banyak warga yang keluar dan berumun ke pos. Kebetulan pos Kamling tak jauh dari mobil mereka berhenti. Terlihat kera tadi sekarat di depan mobil." "Jadi maksud Mbah ini kera jadi-jadian ya?" nanya Mirza. Mbah Ragil mengangguk. "Coba lihat dengan mata batin kalian," ucapnya. Ketiga santri memejamkan mata sembari berdoa. "Astagfirullahaladzim, benar Mbah, benar.
jawab santri dengan serempak. Pak Teguh yang tak tahu apa-apa hanya menggaruk-garuk kepala. Tak lama warga tadi berkumpul di pos ronda menghampiri rombongan Baragil dan ingin melihat kera yang sudah ditabrak. Mohon maaf, bapak-bapak, ini siapa? Mau kemana? Sedang apa di desa kami? Tanya seorang warga. Kami... Belum sempat Musa menyelesaikan ucapannya. Loh, keranya berubah jadi orang itu, teriak seorang warga sembari menuju ke arah kera itu. Semua warga kaget menyaksikan kejadian itu. Bagaimana bisa seekor kera berubah jadi manusia? Saat dilihat, ternyata warga mengenali siapa orang ini. Parman Sing Ipri, ucap seorang warga. Astagfirullah, sahut para warga bersamaan. Pak Parman ternyata bersekutu dengan setan. Sudah, sekarang ayo bawa pulang ke rumahnya. Pasti istrinya mencari. Beberapa warga membopong laki bernama Parman ini ke rumahnya. Atas nama warga di sini, saya minta maaf dengan kejadian ini ya Pak. Memang belakangan ini warga sering melihat kera itu berkeliaran, tapi tidak ada yang merasa kehilangan. Kemungkinan Pak Parman melakukan aksinya di kampung lain, ucap seorang pria setengah baya. Perkenalkan, saya Didik, kepala desa Belimbing. Mari duduk di pos sembari berbincang, imbuhnya. Kali ini Musa yang menjelaskan maksud kedatangan mereka ke desa itu. Subhanallah, kasihan sekali gadis itu ya. Semoga masalah ini segera selesai. Alhamdulillah, memang benar. Masjid di sini, di desa ini tuh dibangun atas tanah wakaf. Kebetulan yang mewakafkan tanah ini, masjid di sini adalah keluarga dari Parman, yaitu mertuanya, tutur Pak Didik. Insya Allah tanah itu hasilnya halal, karena saya sangat tahu sejarah tanah itu, imbuhnya. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Kalau boleh kami izinkan untuk mengambil air di sana, pinta Pak Teguh. Rombongan Baragil pun pergi ke masjid yang dimaksud dengan diantar Pak Didik. Jarak masih dari pos ronda lumayan jauh, meskipun jarang ada rumah. Tapi desa ini termasuk luas karena banyak kebun. Setiap rumah rata-rata punya kebun di samping belakang atau depan rumahnya. Setelah sampai di masjid, mereka bergegas mengambil air dan berencana segera pulang agar pengobatan Nina bisa segera dilakukan. Memang sebaiknya saudara sekalian istirahat dulu. Besok setelah sholat subuh baru melanjutkan perjalanan. Kebetulan di rumah saya ada beberapa kamar kosong. Kamar anak saya yang saat ini tinggal di rumah suaminya, saran Pak Didik. Mereka pun menyetujuinya karena memang kondisi mereka yang tidak fit. Rumah Pak Didik tak jauh dari masjid, hanya sekitar 100 meter. Subuh pun tiba. Setelah sholat berjamaah sesuai rencana, mereka akhirnya pamit pulang. Kamu yang menabrak suamiku, teriak seorang perempuan di depan masjid. Kamu harus tanggung jawab. Suamiku mati gara-gara kamu, lanjutnya. Sabar dah, sabar. Ini adalah takdir suamimu, bukan salah siapa-siapa. Suamimu yang musyrik, jelas Pak Didik. Perempuan bernama Indah, istri dari Pak Parman ini, histeris lalu kemudian jatuh pingsan. Lebih baik bapak-bapak sekalian segera pergi dari sini. Pasti anak bapak juga sudah menunggu, pinta Pak Didik. Lalu bagaimana dengan perempuan itu Pak? Tanya Pak Teguh. Biar kami yang mengurusnya Pak, jangan khawatir, jawab Pak Didik. Singkat cerita, rombongan Mbah Ragil sampai di pesantren Ba'da Asar. Alhamdulillah Mas Ragil dan rombongan selamat sampai tujuan. Nanti malam seusai Isya kita mulai pengobatannya. Sekalian silahkan Mas Ragil dan Dek Teguh istirahat dulu, ucap Gus Wildan. Malam pun tiba. Nina dibawa ke aula santri. Para santri bersiap untuk membantu dengan berdoa bersama. 7 bambu yang berisi air dari 7 masjid pun sudah disiapkan. Gus Wildan mengambil salah satu bambu dan menuangkan air ke dalam gelas untuk Nina minum. Sisanya Pak Teguh diminta untuk mengguyurkan ke kepala dan tubuh Nina. Cukup 1 hari ini, kita lakukan hal yang sama selama 6 hari ke depan dan tetap melaksanakan doa bersama, jelas Gus Wildan. Di hari pertama, Nina dijaga beberapa santri, takut jika Nina bereaksi lagi.
Sebelum meninggalkan Nina, Pak Teguh mengelus kepala Nina dan berharap putrinya itu segera pulih. Betapa kagetnya Pak Teguh saat melihat Nina tersenyum. "Dok, awakmu wis iso ngguyu. Sabar yo, Nduk. Mari iki awakmu iso balik rene ya." "Nak, kamu sudah bisa tersenyum ya? Sabar ya, Nak. Sebentar lagi kamu bisa kembali ke sini," ucap Pak Teguh lirih. Getar HP jadul Pak Teguh berbunyi. "Assalamualaikum, Pak," suara wanita di ujung telepon. "Waalaikumsalam, Bu," jawab Pak Teguh. "Gimana Pak kabar Nina?" "Alhamdulillah, Bu, udah ada perkembangan." "Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Alhamdulillah. Kapan Bapak sama Nina pulang?" "Iya, Pak. Ibu selalu mendoakan Bapak dan Nina. Ini Ibu pinjam HP-nya Bu RT. Ibu mau tahu kabar Bapak dan Nina. Apa masih lama, Pak, pulangnya? Sudah sebulan loh kalian pergi." "Sabar ya, Bu, sabar. Maafkan Bapak, insya Allah 1 atau 2 minggu lagi Bapak sama Nina pulang. Jangan khawatir. Ibu doakan saja. Ibu selalu berdoa buat Bapak dan Nina." "Oh ya, Pak, sudah dulu ya. Nggak enak sama Bu RT kalau kelamaan telepon. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Malam selanjutnya tiba. Seperti malam sebelumnya, Gus Wildan meminumkan air, sedangkan Pak Teguh yang mengguyur Nina. Hari kedua Nina sudah mulai bisa minum dan makan, namun masih diam dan disuapi oleh pengurus pesantren. Di hari ketiga hingga hari ke-6 semua berjalan lancar. Nina pun sudah bisa bicara sedikit demi sedikit. Sampai tiba hari ke-7. Malam itu angin sangat kencang mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Untungnya tidak sampai mengenai santri, hanya atap gedung kantin yang rusak. Semua santri terlibat mengadakan doa bersama. Ada yang di masjid, sebagian juga ada yang di aula. Tiba-tiba Nina bersuara, "Kalian semua akan mati." Nina sepertinya kerasukan. Itu bukan suara Nina. Suaranya lebih berat. "Nyi Ratu?" "Ya, itu adalah suara Nyi Ratu." "Manusia bodoh, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku tidak akan musnah," sumbarnya saat itu. "Kau iblis laknat, jahat, akan kalah dengan kebaikan. Kamu dari api akan musnah juga dengan air suci. Jika Allah mengizinkan, kami semua akan bisa memusnahkanmu," ucap Gus Wildan. Udah dulu ceritanya, besok kita lanjutkan. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa di follow @ayuika. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Jangan lupa komentar di kolom komentar ya.